Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak dosen dan kakak Asprak, saya Naura Maliana Jovna Ilmi dari pemrograman Geospatial Web kelompok B. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil running project dari acara 6 dengan judul Leaflet.js Bootstrap. Nah, pada kesempatan kali ini penggunaan Leaflet.js Bootstrap akan dikonfigurasikan menggunakan ekstensi Gemini Code Assistant yang telah tersedia pada Visual Studio Code. Nah, Gemini Code Assistant ini digunakan karena dapat membantu mengembangkan proyek berbasis Leaflet.js yang dapat menghasilkan skrip secara otomatis, kemudian terdapat akurasi kesalahan dan penjelasan dari skripnya sendiri. Nah, di sini saya sudah mendownload. Kemudian terdapat file index.html dengan penggunaan HTML5. Yang pertama di sini pada bagian head terdapat metadata karakteristik dengan UTF-8, kemudian metadata yang dapat mengatur layar secara responsif, kemudian untuk judulnya sendiri Peta Flores Timur. Kemudian terdapat 4 link yaitu Bootstrap CSS, Bootstrap Icon, Leaflet CSS, dan Leaflet Search CSS. Kemudian untuk stylenya sendiri, di sini menggunakan style dari HTML dan body untuk mengatur ketinggian yaitu 100%. Kemudian pada kelas map, di sini menggunakan ukuran lebar 100% dan ketinggiannya 100 tetapi dikurangi 56 pixel. Ini mungkin digunakan sebagai navbar. Nah, kemudian terdapat style legenda dengan padding 6 pixel, 8 pixel, fontnya 14 pixel dengan 14 pixel per 16 pixel dengan tipe font Arial, Helvetica, dan sans serif. Kemudian untuk backgroundnya sendiri berwarna putih dengan kondisi dilembutkan dan border radiusnya 5 pixel, line height-nya 18 pixel dengan color sedikit berwarna hitam. Kemudian untuk legendanya di sini digunakan heading 4 untuk menuliskan legenda dengan berada di bagian tengah dengan margin 005 pixel dengan warna yang sama yaitu hitam. Kemudian untuk legenda icon di sini untuk lebar dan tingginya 18 pixel, floatnya berada di kiri, margin right-nya 18 pixel dan transparasinya 0,9. Kemudian untuk legenda line di sini untuk displaynya inline block, kemudian lebarnya 25 pixel, tingginya 10 pixel dan margin kanannya adalah 8 pixel. Nah, kemudian terdapat leaflet control layer expand yang digunakan untuk mengatur contour layer dengan line height 1,5. Kemudian pada bagian body yang pertama adalah navbar. Nah, navbar expand ini digunakan agar navbar responsif yaitu mengatur besar kecilnya. Kemudian dengan background dark dan juga warna ungu magenta. Kemudian untuk div class ini digunakan untuk mengatur wadah content fluid. Kemudian untuk navbar brand ini berjudul Flores Timur dengan href crash. Kemudian untuk buttonnya sendiri ini akan muncul saat layernya mengecil seperti HP. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini maka nanti akan ada di sini. Kemudian untuk buttonnya ini, area ini untuk aksesibilitas. Kemudian untuk dengan targetnya memanggil ID navbar, kemudian untuk button, setelah button terdapat kelas navbar concept. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan ID. Nah, kemudian terdapat kelas navbar yang dimana kelasnya terdapat item dengan search container. Kemudian terdapat kelas lagi dengan nav item di sini untuk mengatur link dan untuk membuat modal yaitu targetnya adalah about modal dengan kelasnya mengatur ini untuk mengatur icon dari
dari navbar tentang. Kemudian ini adalah untuk menginisialisasi map. Oh ya, maaf tadi di sini itu bukan kelas tapi ID map. Kemudian di sini ada pembuatan modal flat pada kecamatan, pada batas kecamatan. Nah, ini digunakan agar modal tersembunyi dan dengan transisi halus ketika ditutup. Nah, kemudian tab index area hidden ini untuk mengatur fokus dan aksesibilitas. Kemudian kelasnya adalah modal dialog. Di dalam kelas ini terdapat modal konten, di yang mana modal konten sendiri terdiri dari dua, yaitu modal header dan juga modal body. Apabila modal body di sini digunakan untuk mengatur judulnya, yaitu info kecamatan. Kemudian untuk modal headernya untuk mengatur judul, yaitu info kecamatan, dan untuk modal bodinya digunakan untuk mengatur isinya yang disesuaikan dengan JavaScript secara dinamis. Kemudian untuk about modal freight-nya di sini juga sama, untuk mengatur tentang aplikasi ini juga sama dengan batas kecamatan, namun judulnya adalah tentang aplikasi. Dan di dalam body-nya sendiri terdapat isi, yaitu judulnya, informasinya adalah website Peta Flores Timur, praktikum pemrograman geospasial web, acara 6, dengan yang terdiri dari nama, name, dan kelas. Di sini list unstyle ini digunakan untuk mengurutkan tetapi tidak menggunakan seperti list biasanya atau seperti titik itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk mengatur modal toponimi. Di sini menggunakan modal yang sama dengan title-nya info toponimi. Kemudian ini juga diatur sesuai dengan informasi modal pada JavaScript. Kemudian JavaScript sendiri menggunakan 3 link, yaitu JavaScript, kemudian Bootstrap Bundle, dan juga plugin tambahan yaitu Search. Kemudian di sini untuk menginisialisasi base map, di sini menggunakan element map, kemudian koordinatnya negatif 8,34 dan 2122,98 dengan tingkat zoom 11. Kemudian di sini untuk mengatur pan, di sini menggunakan z-index. Nah, map grep pen ini digunakan untuk membuat lapisan baru dengan nama, kemudian getPen ini digunakan untuk mengatur z-indexnya, di mana semakin besar z-indexnya maka akan berada di atas. Nah, di sini z-index paling besar adalah jalan, kemudian sungai, dan terakhir adalah batas kecamatan. Nah, kemudian base map-nya sendiri saya menggunakan 2 base map, yaitu OpenStreetMap dan juga Esri Imagery. Kemudian overlay layers, ini terdapat batas kecamatan, jalan, sungai, dan toponimi. Kemudian overlay layer ini digunakan untuk membuat wadah baru sebagai layer yang akan diisi oleh data-data GeoJSON. Nah, kemudian terdapat style dari getColor kecamatan, di mana apabila terdapat 3 jenis kategori, apabila lebih dari 30.000, antara 15.000 dengan 30.000, dan kurang dari 15.000, di mana lebih tinggi akan lebih tua dan rendah akan lebih muda. Nah, kemudian untuk style kecamatan ini file color atau isinya disesuaikan dengan getColor kecamatan ini. Kemudian untuk lebarnya 2, untuk color tepinya putih, dan untuk color tepinya ini putus-putus dengan transparasi 0,8 agar base map-nya dapat terlihat. Kemudian untuk tooltip-nya sendiri menggunakan properti informasi WADMKC dengan sesuai dengan arahan kursor, yaitu sticky true. Kemudian const proofs, ini untuk menyimpan atribut, yang mana ketika
if proofs ini digunakan untuk melihat apakah layer ini mempunyai atribut WAD-MKC dan penduduk. Kemudian dokumen getEntry ini digunakan untuk menambahkan informasi pada modal. Yang seterusnya adalah untuk mengatur style jalan sama, namun di sini stylenya terbagi menjadi sesuai dengan nama unsur, yaitu terdapat 2 style, yaitu provinsi dan kabupaten, di mana provinsi menggunakan lebarnya 4, sedangkan kabupaten menggunakan 2,5 dengan warna yang sama, yaitu merah. Kemudian adalah batas kecamatan. Di sini untuk menambahkan batas kecamatan, pertama adalah memanggil data batas kecamatan GeoJSON, kemudian diubah menjadi JSON, kemudian mengaturnya, stylenya diatur sesuai style yang sebelumnya, on edge feature untuk tooltipnya juga diatur dengan sebelumnya, dan menyesuaikan pen-nya. Kemudian untuk kecamatan layer ini disesuaikan dengan layer yang sudah dibuat pada overlay layer ini, yaitu batas kecamatan. Kemudian untuk data yang seterusnya adalah search contour layer. Nah, di sini digunakan untuk control layer sendiri untuk kecamatan, yaitu WAD-MKC, dan ini indeksnya false dengan yum13, kemudian markernya false, kemudian terdapat teks yaitu cari kecamatan. Kemudian adalah memanggil data jalan yang sama seperti dengan data kecamatan sebelumnya. Nah, kemudian di sini menambahkan tooltip, kemudian untuk data sungai juga sama dan menambahkan tooltip dan juga dimasukkan pada pen sungai pen. Nah, untuk tooltip dari jalan menggunakan nama unsur, sedangkan tooltip dari sungai menggunakan layer. Nah, kemudian adalah memanggil data toponimi. Di sini juga sama pengaturannya sesuai dengan data kecamatan. Nah, untuk toponiminya sendiri juga buat modal untuk pop-up-nya, yaitu menggunakan data toponimi dan juga koordinat. Dan di sini dicek terlebih dahulu apakah data ini memiliki atribut toponimi dan koordinat. Apabila ada, maka akan ditampilkan pada modal. Namun apabila tidak ada, akan terjadi error. Kemudian ditambahkan pada toponimi. Kemudian mengatur layer control. Di sini layer controlnya ada batas kecamatan, jalan, sungai, dan toponimi yang juga diatur agar sesuai karena di bawahnya juga terdapat legenda. Kemudian untuk control layernya sendiri ini menggunakan base map dan overlay maps. Nah, inilah hasil dari running saya. Ini adalah modal dari batas kecamatan, ini modal dari toponimi. Ini apabila melakukan search. Ini tentang, dan ini panahnya. Panahnya sudah sesuai, dan ini menggunakan Esri Imagery. Baik, sekian hasil running program dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.